Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Semoga hari ini adik-adik selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang water tourism. Ya, water tourism itu sudah adik-adik ketahui, sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa water tourism itu terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek lingkungan di pantai baik di permukaan maupun yang ada di dalamnya, kemudian aspek danau dan sekitarnya, kemudian yang ketiga aspek lingkungan di sungai dan sebagainya. Jadi ada beberapa aspek yang terkait dengan water tourism. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Semoga hari ini adik-adik selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang water tourism. Ya, water tourism itu sudah adik-adik ketahui, sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa water tourism itu terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek lingkungan di pantai baik di permukaan maupun yang ada di dalamnya, kemudian aspek danau dan sekitarnya, kemudian yang ketiga aspek lingkungan di sungai dan sebagainya. Jadi ada beberapa aspek yang terkait dengan water tourism. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen dari water tourism itu sendiri, bagaimana penerapannya dan manajemennya seperti apa. Jadi kita akan membahas dalam pertemuan kali ini. Tapi yang sebelumnya saya akan memberikan sebuah gambaran bahwa adik-adik ini adalah perannya sebagai pesulap, dalam artian menyulap sesuatu yang kurang optimal atau masih dalam tataran dalam tanda kutip masih potensial untuk dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata yang berkualitas. Tugasnya adik-adik adalah sebagai pesulap, membuat sebuah sebuah potensi yang dari nol menjadi bernilai rupiah, bernilai ekonomi yang tinggi, menjadi sesuatu yang memberdayakan masyarakat, menjadi sesuatu yang meningkatkan kualitas dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu perannya adik-adik semua. Jadi adik-adik belajar di D3 vokasi ini tugasnya adalah merencanakan, mengembangkan dan mengelola sebuah potensi itu menjadi sebuah daya tarik. Lah, potensi ini dalam bentuk kuliah water tourism ini, potensi yang kita bahas adalah potensi daya tarik wisata yang berupa berbasis air. Lah, pastinya adik-adik punya atau mungkin di sekitar rumah memiliki potensi yang terkait dengan water tourism ini. Nah, ini adik-adik harus berpikir jeli, berpikir kreatif agar tujuannya adalah bagaimana menciptakan peluang-peluang usaha di sektor water tourism. Bagaimana kita ini memanfaatkan potensi itu agar lebih berdaya saing. Itu yang harus dipikirkan mulai dari sekarang. Bukan dalam artian kita harus berpikir nanti kita akan bekerja di mana, tetapi bagaimana kita menemukan peluang-peluang yang ada di sekitar kita ini agar nantinya bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain di sekitar kita. Jadi paradigma ini harus kita rubah, paradigma bagaimana kita nanti akan bekerja di suatu tempat, tapi bagaimana sekarang kita merubah, bagaimana kita membuat atau merumuskan sebuah daya tarik wisata baru berbasis wisata water tourism. Ini harus kita rubah, paradigma ini harus kita mulai asah wawasan kita terkait bagaimana menciptakan peluang-peluang pekerjaan sendiri dalam sektor pariwisata ini harus kita kembangkan. Jadi seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam pengertian sekarang ini adalah kita bisa menciptakan peluang pekerjaan untuk diri kita sendiri
terlebih untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang harus kita lakukan. Peran-peran seperti itu harus kita pikiran-pikiran itu harus kita kembangkan mulai dari sekarang. Jangan sampai kita hanya berpikir nanti aku lulus, nanti setelah lulus mungkin adik-adik nanti aku kerja di tempat yang lain atau mungkin pada bidang yang berbeda dengan pariwisata. Tentunya ilmu yang adik-adik peroleh nantinya tidak akan bermanfaat di situ. Dan untuk pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manajemen. Jadi kalau kita berbicara manajemen, tentunya kita mungkin bisa melihat sesuatu itu masih potensi, terbagi menjadi sesuatu yang masih potensi. Kemudian yang kedua adalah sesuatu itu water tourism itu sudah dalam taraf pengembangan. Nah, yang harus kita perhatikan mungkin adik-adik bisa melihat di sekitarnya atau mungkin di objek-objek atau mungkin potensi-potensi yang ada di sekitarnya yang bisa untuk dikembangkan, punya peluang pengembangan untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata baru. Ini yang mungkin masih belum diketahui oleh orang banyak terkait bagaimana kita ini merumuskan sebuah potensi itu menjadi bernilai jual. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, hal-hal dalam manajemen ini yang perlu untuk kita perhatikan adalah perencanaan. Jadi kalau kita berbicara manajemen, kita mungkin berbicara dari awal perencanaan. Kalau kita bahasa kerennya adalah POAC, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, dan feedback. Itu hal-hal yang harus kita lakukan pada masa manajemen. Jadi pada saat fase awal namanya perencanaan atau planning, itu merencanakan sesuatu itu dari awal. Fungsi dari perencanaan sebuah potensi wisata itu agar nantinya potensi itu bisa berkembang dan tidak salah jalan, salah arah. Jadi kita melihat potensi itu tidak dalam artian hanya berkembang sesaat, tetapi dalam artian berkembang secara berkelanjutan. Namanya sustainable tourism, itu pengembangan yang pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan yang pariwisata yang berkelanjutan adalah salah satunya adalah indikatornya adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan konservasi lingkungan, kemudian adanya perlindungan budaya setempat, kemudian adanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ada di situ. Salah satunya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan mulai dari sekarang. Potensi-potensi tersebut harus kita rinci. Dalam perencanaan itu kita harus merinci potensi-potensi yang ada di sekitar. Misalnya kalau kita bicara potensi yang ada di sekitar sungai yang ada di daerahnya adik-adik semua misalnya, itu bisa kita lihat sungai itu memiliki potensi apa di sekitar. Jadi tidak hanya melihat dari aspek sungainya saja, tetapi sungai itu sebagai core, sebagai inti dari pengembangan pariwisata itu sendiri. Sungai harus juga dilihat dalam artian sebagai aset, yang aset harus kita lindungi. Itu aspek lingkungan, kebersihannya. Sungai-sungai di Indonesia rata-rata memang masih belum terjaga kebersihannya, dan mungkin apabila itu terjaga kebersihannya, kemudian baik lingkungannya, itu akan menjadi sebuah daya tarik wisata yang berkualitas. Itu yang harus kita lakukan. Pertama, kebersihan, aspek kebersihan. Jadi dalam perencanaan itu kita harus melihat, misalnya kita punya potensi sungai di situ, dan ini adik-adik harus rajin menulis. Ini yang paling penting juga, adik-adik harus rajin menulis potensi yang ada di sekitarnya. Misalnya sungai itu berjarak atau mungkin ditulis panjangnya berapa sungai itu. Panjangnya dari A sampai ke Z sampai ke B itu berapa. B itu maksudnya zonasi ya. Kita bicara zonasi rute. Kita bisa rutenya dari A ke B itu misalnya sekitar 200 meter. Dari A ke B itu di 200 meter itu adik-adik harus menulis. Di situ itu ada potensi apa yang ada di sekitarnya. Misalnya ada pemandangan hutan bambu, atau mungkin di sekitarnya ada pemandangan
bebatuan dan sebagainya, itu ditulis. Dan itu menurut adik-adik itu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian dari B ke Z, itu zona kedua, itu ditulis juga, misalnya berapa meter, 300 meter, di 300 meter itu ada apa saja di situ. Itu aspek di dalamnya, maksudnya di dalam sungainya, tapi di sekitarnya juga harus ditulis. Misalnya di antara A dan B di 200 meter tersebut, itu misalnya ada sanggar kesenian. Di sanggar kesenian itu ditulis juga siapa pemilik sanggar, nama sanggar, nomor teleponnya, kemudian aktivitas pelatihannya, setiap berapa lama, berapa hari, berapa kali seminggu, seperti itu ditulis secara detail deskripsi dari sebuah sangkar itu. Kemudian misalnya di situ di 200 meter antara A dan B itu ada namanya pusat kuliner. Di situ ada tempat atau mungkin seseorang yang punya kuliner khas di situ, misalnya pecel apa yang memang sangat menarik, dari situ bisa ditulis di situ. Kemudian di situ misalnya ada potensi industri kreatif di sekitar sungai itu, di daerah situ itu ditulis industri kreatif apa di situ, dan itu jaraknya dengan sungai itu berapa, untuk mencapainya mudah atau tidak. Itu deskripsi. Jadi kita tidak menggambarkan sebuah perencanaan, itu tidak menggambarkan hanya sebuah potensi yang ada di sungai, tetapi potensi yang ada di sekitarnya yang bisa untuk kita manfaatkan untuk pengembangan sebuah paket-paket wisata. Jadi potensi itu bisa kita kembangkan. Bagaimana kita berpikir dari 0 rupiah menjadi 100.000 rupiah, misalnya seperti ini. Kita harus berpikir seperti itu. Orang pariwisata adalah orang yang kreatif. Orang pariwisata adalah orang yang mampu memberikan nilai tambah kepada sesuatu yang mungkin kebanyakan orang dianggap tidak ada nilainya, tidak berguna, atau mungkin sampah. Kita bisa mendaur ulang sampah itu menjadi sebuah daya tarik wisata yang menarik berbasis water tourism ini. Ini harus kita lakukan. Jadi kita tidak berpikiran aku tidak punya modal untuk mengembangkan sesuatu, tapi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengidentifikasi, namanya perencanaan itu mengidentifikasi berbagai macam potensi yang ada di sekitarnya itu agar menjadi sebuah nilai tambah, memberikan nilai tambah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Otomatis rezekinya jadi nanti akan mengalir di situ. Apabila kita melihat sekarang ini, kalau kita berbicara pengembangan sekarang ini untuk di tahun 2020, pada tanggal 27 September kemarin dari UNWTO sudah dari Badan Pariwisata Dunia juga sudah menekankan pada tema Tourism and Rural Development, jadi pariwisata dan pengembangan perdesaan. Artinya pengembangan perdesaan pada tingkat lokal dalam artian Pokdarwis, kelompok sadar wisata itu harus dikembangkan. Kemudian potensi-potensi yang ada di suatu desa atau suatu tempat itu juga harus dikembangkan. Salah satunya adalah aspek water tourism ini, dan ini mungkin masih banyak yang bisa jadi masih belum banyak dikembangkan secara optimal, atau mungkin bisa jadi tidak punya perencanaan yang matang sehingga salah arah dalam pengembangan. Ini tugasnya adik kembali untuk merumuskan ulang potensi-potensi yang ada di situ menjadi sebuah paket-paket wisata yang menarik. Kita menjual sesuatu secara alami karena memang kita hanya bisa berpikir, jangan sampai kita hanya berpikir kita punya modal dulu baru kita bisa mengembangkan, tapi bagaimana kita mengkreasikan sesuatu itu menjadi sesuatu yang menarik. Tentunya harus kita deskripsikan, tentunya kita harus catat semua potensi-potensi itu sendiri. Itu kelemahan yang memang biasanya dihadapi oleh kelompok sadar wisata, oleh pengelola daya tarik wisata, biasanya terkait dengan deskripsi. Bagaimana kita mencatat potensi yang ada di kita ini, dan bagaimana kita merumuskan rencana pengembangan seperti apa, dan itu berjangka. Misalnya 1 tahun kita membangun apa, tahun kedua membangun apa, atau mungkin 5 tahunan kita membangun apa. Jadi itu proses, itu perencanaan itu berbasis data. Basisnya adalah data itu ya, kalau kita berasal dari nol,
masih berasal dari potensi, otomatis data itu dari identifikasi potensi yang ada di situ. Itu namanya data. Di situ ada apa saja yang bisa untuk mungkin layak menurut kita itu dikemas menjadi sebuah paket wisata. Itu namanya manajemen dari awal, dari perencanaan. Jadi membuat misalnya sungai itu dibuat zonasi dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D dan seterusnya. Dan itu totalnya dari A, misalnya dari A ke sampai ke E, misalnya 1 kilo. Dari 1 kilo ini kita sudah bisa memetakan potensi-potensi yang ada di situ. Itu yang bisa kita jual. Dan itu hal ini mungkin masih belum atau mungkin belum digalakkan karena memang yang bergerak di situ masih sangat sedikit. Adik-adik harus berpikir mulai sekarang harus menciptakan peluang-peluang pekerjaan di era yang mungkin sekarang ini masih sangat sulit, di era yang dimana untuk mencari pekerjaan masih belum bisa dilakukan karena memang kondisi pandemi ini masih berkembang. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah pada saat fase ini adalah bagaimana kita merumuskan sebuah pemikiran baru, paradigma baru. Kita harus mampu menciptakan peluang-peluang ekonomi sendiri. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin next tahun depan. Tapi mulai dari sekarang kita harus bisa membuat atau merumuskan. Bagi yang sudah berkembang, daya tarik wisata berbasis air yang sudah berkembang, ini masa evaluasi. Masa evaluasi untuk menjaga agar daya tarik wisata itu tetap berkembang pada saat nanti mungkin post new normal sudah dibuka secara menyeluruh daya tarik wisata dan itu sudah bisa untuk dikembangkan atau mungkin dijalankan dan itu tidak mengalami kendala. Jadi masa perencanaan ini adalah dimana bisa dalam artian kita berasal dari nol besar, berasal dari potensi, atau mungkin kita perencanaan yang sudah ada namun kita melakukan pengembangan evaluasi di masa pandemi ini. Jadi agar pada saat destinasi kita buka sudah ready dan sebagainya. Jadi itu fase-fase yang harus kita lakukan. Fase perencanaan, merencanakan sesuatu itu sesuai dengan identifikasi potensi, kemudian setelah identifikasi dicatat semua potensi-potensi yang ada di situ, kemudian bagaimana kita nantinya merumuskan rencana-rencana. Perencanaan, fase perencanaan kalau kita berbicara secara implementatif, karena adik-adik bicaranya adalah implementatif. Vokasi ini adalah terkait bagaimana secara implementatif melakukan sebuah proyek yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu fungsi dari pendidikan di D3 vokasi khususnya di pariwisata yang sekarang ini ada jalankan. Jadi peran itu harus dilakukan, perencanaan itu harus dilakukan, apapun itu harus direncanakan secara matang agar tidak salah arah dan tentunya akan malah merusak potensi itu sendiri. Jadi seperti itu, makanya kita harus berupaya untuk melakukan perencanaan ulang. Bisa jadi seperti itu, namanya feedback itu hasil dari evaluasi, kemudian dari evaluasi itu mungkin ada sesuatu yang ada kekeliruan, ada sesuatu yang salah di situ yang kita temui, baru nanti kita kembalikan ke perencanaan kembali. Mungkin bisa 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali, itu bisa kita lakukan sebagai feedback. Jadi seperti itu. Mungkin kalau fase 0 sekarang ini mungkin hanya fase perencanaan identifikasi lah. Merujuk kepada hasil identifikasi itu kita membuat sebuah rencana pengembangan. Nah, rencana pengembangan itu misalnya kalau di daerah sungai, misalnya kita membuat sebuah wisata untuk buat paket-paket wisata di situ. Mengawal sesuatu itu bisa jadi membuat sebuah paket-paket wisata. Paket-paket wisata misalnya kita telusur sungai, dan telusur sungai itu ada potensi apa di situ, kan sudah ada dicatat semua. Misalnya di antara zona A dan B itu ada potensi, misalnya ada ikan, ada suatu spot yang menarik, misalnya ada perkebunan bambu atau mungkin oase bebatuan dan sebagainya, atau mungkin di situ ada ikan yang memang unik khas yang ada di sungai itu menjadi bahan cerita.
Mengapa kita harus mencatat itu semua? Karena itu sebagai bahan cerita. Pada saat kita membawa tamu, itu kita deskripsikan. Cerita-cerita itu kita deskripsikan, kita gambarkan, kemudian kita tunjukkan ke lapangan. Itu namanya mendeskripsikan, dan itu tugasnya para guide. Jadi itu tugasnya adik-adik semua. Entah adik-adik itu sebagai tugasnya adalah merumuskan dan mendeskripsikan, atau mungkin juga membuat menjadi sebuah guide sendiri. Jadi bertindak sebagai guide. Jadi proses secara awal adik-adik memanfaatkan potensi yang sudah ada. Memanfaatkan potensi yang ada menjadi sebuah paket-paket wisata. Jadi prosesnya seperti itu. Paket wisata sebanyak mungkin dikreasikan. Di situ ada potensi kuliner, ada potensi industri kreatif, itu jadi sebagai pelengkap. Di situ ada potensi pertanian, ada potensi agrowisata, itu jadi pendukung. Jadi mengkreasikan sesuatu. Orang pariwisata adalah orang kreatif yang mengkreasikan, yang menyulap sesuatu yang tidak bermanfaat atau kurang optimal menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar. Jadi proses seperti itu. Orang pariwisata adalah orang yang mempunyai daya pikir yang kuat, dan itu harus dipahami oleh adik-adik. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita akan bekerja di tempat yang lain, tapi kita berpikir bagaimana kita menciptakan peluang-peluang pekerjaan itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi mengkreasikan paket. Kemudian setelah mengkreasikan paket itu, kita harus membuat namanya perencanaan terkait start point tersebut. Kita harus ngapain di situ, membuat apa di situ, di start point. Di start point maksudnya di posisi ke A. Di sisi posisi A itu kita harus menyediakan apa. Kita membuat perencanaan. Jadi paket-paket itu kita jual. Pengelolaan anggarannya itu kita harus kelola dengan baik, dan itu pengelolaan ini tujuannya adalah untuk pengembangan daya tarik yang kita kembangkan itu sendiri. Misalnya pembuatan papan nama, papan petunjuk arah, atau mungkin ada sesuatu di situ untuk turun ke sungai itu butuh tangga, sehingga dibutuhkan misalnya tangga-tangga yang bambu yang memang di situ tersebar banyak, misalnya karena memang di situ banyak kebun bambu misalnya di situ. Itu menjadi sebuah rencana-rencana. Fase-fase itu harus kita rumuskan, dan semua harus dicatat dengan baik. Karena tanpa dicatat dengan baik, rencana-rencana itu bisa jadi rencana itu tidak akan fokus. Dari situ bisa kita evaluasi lagi, oh ternyata memang tidak seperti ini, atau mungkin oh ini lebih baik lagi. Dengan mencatat kemudian mereview kembali, melihat kembali apa yang akan dilakukan di mungkin 1 tahun ke depan. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita melihat potensi, kemudian potensi kita deskripsikan. Setelah deskripsikan, kita membuat atau merumuskan paket wisata. Paket wisata kita rumuskan dengan harga. Namanya paket wisata itu ada harganya, ada harga paketnya, per pax-nya berapa, itu dirumuskan sendiri. Kemudian baru kita nanti merumuskan siapa SDM yang bergerak di situ. SDM di situ adalah SDM masyarakat yang ada di situ. Sekali lagi, adik-adik berperan sebagai inisiator yang memang menginisiasi pengembangan aktivitas pariwisata, dan itu harus dilakukan. Karena memang fungsi dari peran adik-adik sekarang ini adalah sebagai perencana pariwisata berbasis wisata air, fototurisme. Ini sebagai salah satu contoh perencanaan wisata sungai, telusur sungai. Entah itu di situ ada potensi misalnya tubing, ya adik-adik bisa bekerja sama dengan misalnya di situ ada orang tambal ban. Di situ mungkin bisa bekerja sama dengan bengkel dan sebagainya. Pemilik bengkel itu kita ajak komunikasi, misalnya bannya itu pada saat orang-orang menambahkan ban misalnya, atau mungkin di situ dibuang daripada tidak bermanfaat, digunakan untuk
sarana tubing. Jadi kembali lagi, orang-orang pariwisata adalah orang kreatif, orang yang komunikatif, orang yang mampu untuk mempersuasi orang lain agar ikut juga mengikuti jalan pikiran yang ada di kita. Dalam artian apa yang kita lakukan bisa kita yakinkan bahwa orang itu juga nantinya akan mendapatkan benefit atau manfaat dari apa yang kita lakukan. Itu yang harus difikirkan. Jadi bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan orang lain, bagaimana kita berpikir kita dari 0 rupiah menghasilkan 100.000 rupiah dan seterusnya, bagaimana kita menyelip sesuatu yang dikira sampah menjadi sesuatu yang memberdayakan masyarakat di situ. Akhirnya dari yang antipati menjadi simpati. Itu memang proses panjang, tapi harus dilakukan. Dan itu menjadi sebuah akan menjadi sebuah nilai plus dari adik-adik sendiri. Jadi seperti itu. Misalnya tubing tadi bekerja sama dengan pemilik bengkel menyediakan ban-ban bekas untuk digunakan bagi tubing. Pekerjanya siapa? Ya dari masyarakat, pemuda-pemuda yang ada di situ, kalau mungkin Karang Taruna, itu bisa dimanfaatkan sebagai pemandu wisata yang ada di situ. Jadi seperti itu tubing, karena memang ada potensi tubing di situ misalnya. Tergantung dari bagaimana kacamata adik-adik memahami potensi yang ada di situ. Bagaimana setelah pemahaman tersebut potensi itu dikembangkan, bagaimana arah pengembangannya. Memang kalau memang adik-adik tidak punya modal di situ, bagaimana caranya menggandeng orang lain, bagaimana caranya menjalin kerjasama dengan orang lain. Itu proses, dan itu bisa dilakukan orang pariwisata, orang yang memang kreatif. Intinya di situ. Jadi itu bagian dari salah satu perencanaan. Nah, pada fase kedua, planning, perencanaan itu menentukan seperti yang saya katakan tadi, identifikasi, kemudian merencanakan arah pengembangan, membuat paket dan sebagainya, itu sebagai bagian dari perencanaan. Kemudian mengorganisasi, planning, organisasi itu membuat struktur kepengurusan salah satunya. Namanya di situ mungkin karena masih potensi, belum ada namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Inisiasi atau yang mengawali itu adalah adik-adik. Yang mengawali semua aktivitas itu adalah adik-adik. Jadi membuat sebuah kelompok sadar wisata dengan struktur kepengurusan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kementerian Pariwisata, karena Pokdarwis itu sudah ada keputusan dari Kementerian Pariwisata. Pokdarwis itu sebagai unit terkecil yang menangani daya tarik wisata yang ada di suatu tempat. Jadi dan itu sudah memiliki struktur kepengurusan, dan itu nanti yang meng-SK-kan Pokdarwis itu adalah SK dari kepala dinas setempat. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi adik-adik bisa menginisiasi pembentukan Pokdarwis. Pokdarwis itu sebagai pengelola water tourism itu tersebut. Mungkin kalau kita tadi bicara sungai, ya mungkin di situ sudah ada namanya Pokdarwis terkait dengan pengelolaan yang ada di sungai. Dari situ nanti membagi tugas, ada terbagi menjadi seksi-seksi macam-macam, entah itu seksi promosi, seksi keamanan, atau mungkin seksi pengelolaan dan sebagainya. Itu terbagi ke dalam hal tersebut. Itu sudah struktur organisasinya sesuai dari Kementerian Pariwisata. Jadi yang menginisiasi adalah adik-adik, yang mengawasi itu juga adik-adik. Dalam artian karena memang Pokdarwis itu kebanyakan otomatis isinya adalah orang-orang yang tidak mengerti pariwisata, dan tanda kutip kurang memahami pariwisata. Jadi tugasnya adik-adik adalah bagaimana mengarahkan aktivitas pariwisata yang ada di situ agar tidak keluar dari jalur yang ditetapkan. Jadi agar berkelanjutan. Jadi seperti itu prosesnya. Makanya kalau kita berbicara water tourism, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah merencanakan sesuatu itu dengan sebaik mungkin, agar nantinya orang-orang yang ada di sekitarnya, dari yang antipati, biasanya seperti itu, banyak yang antipati dulu, kemudian apabila sudah berkembang banyak yang empati dengan apa yang kita lakukan. Apabila kita memang
tujuan kita adalah untuk pemberdayaan masyarakat, untuk konservasi lingkungan. Insya Allah hal seperti itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu loh. Dan itu harus kita lakukan. Makanya kalau salah satu pembentukan organisasi itu adalah pembentukan Pokdarwis, harus menginisiasi. Mungkin adik-adik harus mulai sekarang sudah menginisiasi pembentukan sebuah kelompok sadar wisata. Dan kelompok sadar wisata ini bagaimana peran adik-adik itu meyakinkan orang-orang di sekitar itu, baik dari kepala desanya, kemudian LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di situ, sampai dengan pada level tataran RW dan RT masing-masing. Jadi itu memang proses panjang, penuh tantangan, tapi pada saat dibentuk sesuatu itu akan menjadi kebanggaan, muncul rasa bangga pada diri adik-adik semua. Nanti seperti itu prosesnya. Jadi mungkin apa yang adik-adik lakukan terkait dengan pengorganisasian ini tujuannya adalah untuk keberlanjutan dari usaha itu sendiri. Tanpa struktur kepengurusan atau mungkin mestinya perusahaan itu memiliki struktur juga kepengurusan. Misalnya hotel punya GM, general manager, punya manajernya juga terbagi-bagi. Ada manajer HK misalnya, manajer front office dan sebagainya, itu terbagi lagi menjadi supervisor dan sebagainya. Dan ini juga dalam tataran masyarakat, Pokdarwis juga memiliki peran yang sama seperti itu. Tujuannya adalah untuk menjalankan usaha itu agar berkelanjutan. Tidak dalam artian kita ini tujuan menjalankan usaha hanya untuk mencari keuntungan. Dan apabila hal itu tersebut terjadi akan menimbulkan perpecahan atau konflik. Jadi organisasi itu sangat penting diperlukan. Yang pertama untuk keberlanjutan usaha itu, yang kedua adalah untuk mencegah konflik. Mencegah konflik dalam artian orang-orang yang ada di situ merupakan orang yang punya visi misi yang sama dalam menjalankan usahanya. Jadi saling menguatkan, itu yang harus dilakukan. Perannya adik-adik seperti itu. Di era yang sekarang sudah mulai terbuka sekarang ini, mungkin ada peluang adik-adik bagi adik-adik ini nantinya untuk mulai berpikir bagaimana sih kita melihat sekitar kita, mungkin khususnya yang masih potensi, yang masih belum dililik orang, tapi menurut adik-adik punya potensi, mungkin punya aksesibilitas yang baik, punya penerangan jalan, jembatannya juga sudah ada, jalannya sudah baik, itu aksesibilitas. Kemudian dekat dengan misalnya dengan pusat kota atau mungkin hal-hal lain yang mungkin menjadi pertimbangan khusus oleh adik-adik, itu bisa diangkat untuk dikembangkan. Itu mulai dari sekarang. Water tourism ini memang sangat potensial untuk dikembangkan, namun memang kebanyakan orang-orang itu melihat water tourism ini sebagai sesuatu yang hanya memanfaatkan, dalam artian belum ada perencanaan untuk mengkonservasi lingkungan. Karena water tourism itu terkait dengan air. Kalau kita bicara konservasi air, ini harus dilakukan adalah program-program terkait dengan edukasi. Makanya terkait dengan air, terkait dengan sungai, terkait dengan danau dan sebagainya, itu ada program-program paket-paket wisata yang memang berbasis dengan air. Maksudnya adalah konservasi lingkungan. Misalnya paket wisata juga, di dalam paket itu ada namanya program untuk menambah konservasi tanaman yang ada di sekitarnya. Jadi dari situ orang-orang itu, wisatawan itu kita ajak untuk menanam tanaman, misalnya tanaman yang memang untuk konservasi air. Jadi itu ada paket seperti itu, disisipkan, dan itu akan memberikan dampak yang jangka panjang untuk konservasi itu sendiri. Itu yang harus dilakukan. Mungkin selama ini masih belum difikirkan, bahwa hanya memanfaatkan potensi yang sudah ada, namun kita tidak berbicara jangka panjang, bagaimana nantinya generasi berikutnya ini bisa menikmati
sumber daya yang ada ini akan menjadi lebih berkelanjutan. Jadi itu proses. Ini yang harus dilakukan oleh adik-adik. Mungkin ini adalah bagian dari tugas yang bisa dilakukan mulai dari sekarang oleh adik-adik, mengidentifikasi yang ada di sekitarnya. Kemudian menulis, jangan sampai lupa menulis. Menulis itu menulis dalam artian menulis apa yang ada di situ, deskripsikan. Sungai itu sungai apa namanya, kemudian panjangnya berapa, di antara zona A sampai zona B itu apa saja yang ada di situ, dan masing-masing dideskripsikan. Di situ ada potensi industri kreatif, di situ ada potensi kuliner, itu juga dideskripsikan dengan baik. Dan itu menjadi sebuah buku yang nantinya menjadi bahan acuan untuk pengembangan. Tanpa itu namanya data. Kita bicara data, kita melakukan sesuatu berbasis data. Tanpa itu kita tidak bisa merumuskan rencana-rencana ke depan seperti apa. Jangan sampai salah arah. Itu yang harus dilakukan. Makanya kita harus melakukan proses dari perencanaan. Perencanaan itu harus sedetail mungkin, sebaik mungkin, agar tidak terjadi sebuah kesalahan dalam perencanaan. Jadi seperti itu. Dari planning, organizing itu membentuk organisasi, mengatur, memanajemen, mengelolaan ya. Mungkin dari awal, dari tiket masuk. Misalnya sudah ada tiket masuk, besaran tiket masuknya berapa, peruntukannya untuk apa dan sebagainya, itu mulai diatur di situ, organizing ya. Tapi tentunya pada saat pengelolaan sebuah daya tarik wisata, khususnya yang water tourism ini, harus diketahui bersama bahwa water tourism berbasis alam, dan otomatis kita harus memahami konteks kebijakan di daerahnya masing-masing, karena itu juga akan terkait dengan pengelolaan dan rencana pengembangan. Kalau kita bicara air, sumber daya air, misalnya kita bicara sumber mata air, itu mau direncanakan dibuat seperti apa, itu harus melihat dasar kebijakan di suatu daerah. Apakah memang di situ bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pariwisata atau aktivitas yang sangat terbatas. Itu harus dipahami bersama. Itu harus dicari dulu perdanya, peraturan daerahnya, atau mungkin peraturan yang lebih tinggi lagi. Mungkin ada peraturan pemerintah. Jadi semua itu terkait aturan. Jangan sampai kita melakukan atau mengidentifikasi rencana yang akan kita lakukan itu nantinya berbenturan dengan aturan yang ada di dalam pemerintah. Jadi misalnya di situ bisa ditetapkan sebagai area untuk pariwisata. Di situ bisa dikembangkan untuk berbagai macam hal, misalnya untuk area untuk permainan air dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Kemudian di situ bisa dikembangkan untuk misalnya pendirian homestay, pendirian sentra UKM atau pusat oleh-oleh, atau mungkin di situ bisa dikembangkan sebagai pusat kuliner. Itu juga harus dilakukan. Kalau memang di suatu daerah sudah mempunyai rencana induk pengembangan pariwisata daerah atau Riparda, itu mungkin sebagai dasar dalam artian pengembangan. Di situ kan pasti ada zonasi. Di situ ada zonasi untuk pariwisata, berpotensi untuk pengembangan wisata. Atau mungkin di situ sudah ada namanya master plan-nya. Master plan atau DED, Detail Engineering Design dari sebuah kawasan itu. Misalnya kawasan sungai itu bisa dipergunakan menurut Riparda, itu bisa diperpotensi untuk menjadi wisata tubing. Itu menjadi dasar dari adik-adik, dan itu sudah ada master plan-nya. Nanti di situ dibangun pusat informasinya, nanti di situ dibangun loket tiket masuknya, di situ ada pusat kulinernya, di situ ada sentra UKM-nya dan sebagainya. Di situ itu namanya detailnya, master plan-nya dari kawasan sungai itu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Dan itu menjadi tugasnya adik-adik untuk menginisiasi kembali. Mungkin dari masyarakat di situ masih belum terbangun rasa untuk mengembangkan pariwisata. Nah, dalam aspek ini adik-adik harus masuk di situ, karena adik-adik yang punya ilmu di situ. Jangan sampai orang yang tidak mengerti ilmu pariwisata tapi masuk di situ, akhirnya menjadi sebuah
salah jalan. Itu yang jangan sampai terjadi. Dan tentunya apabila nanti adik-adik masuk dalam sebuah lembaga, mungkin entah di birokrasi yang menangani memang kebijakan pariwisata, dan itu hal ilmunya adik-adik harus diterapkan di situ agar nantinya mungkin pengembangan water tourism itu tidak menjadi salah arah. Karena terkait dengan konservasi, water tourism itu terkait dengan erat dengan konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang di sekitarnya, serta upaya-upaya pencegahan pencemaran lingkungan itu yang harus dilakukan. Jadi proses itu, pengorganisasian itu harus dilakukan, namun tentunya juga harus pengorganisasian ada tujuan, maksud dan tujuan, visi misinya seperti apa, itu harus dibentuk, harus dibangun. Adik-adik harus merumuskan itu sebagai penjembatan. Sekali lagi, adik-adik sebagai jembatan, penyambung lidah, sebagai tangan kanan, karena memang adik-adik punya ilmunya di situ, punya rasa kliknya memang ada di pariwisata. Adik-adik harus sebagai guru di situ, guru bagi masyarakat lokal, bukan dalam artian menggurui, tapi sebagai pemberi masukan, pemberi saran yang terbaik untuk pengelolaan yang ada di situ. Itu namanya organizing, pengorganisasian. Harus membentuk, kemudian merumuskan visi misinya, kemudian bagaimana merumuskan rencana-rencana pengembangan ke depan, itu seperti itu. Kemudian kita bicara planning, organizing, actuating. Actuating mengaktualisasikan. Seperti saya katakan tadi, mengaktualisasikan dengan cara membuat paket-paket wisata. Membuat paket wisata itu ya bisa jadi mudah, bisa jadi sulit, karena memang untuk penerapannya mungkin sulit dilakukan. Tapi apabila dilakukan sesuai identifikasi awal dengan baik, potensi-potensi yang ada di situ, kemudian kita juga bisa melihat kemampuan SDM yang ada di situ. Karena SDM di situ sebagai pelaku utama yang ada di situ, yang menjadi pelaku utama pariwisata yang ada di situ. Otomatis salah satunya adalah sebagai pemandu wisata. Dan itu dalam pemandu wisata ini masyarakat harus dilatih seberapa kemampuannya, khususnya di bidang komunikasi. Dalam artian mereka diposisikan sebagai sentral dari pengelolaan di water tourism. Jadi seperti itu. Jadi perannya adik-adik itu mungkin menginisiasi dari awal. Peran adik-adik menginisiasi, inisiator, sebagai inisiator membentukkan sebuah daya wisata baru, kemudian merumuskan rencana-rencana ke depan, kemudian membentuk organisasi. Ini perannya. Kalau emang adik-adik nantinya berpikir bahwa aku bisa meskipun aku masih kuliah, aku bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan untuk orang lain. Pada saat nanti adik-adik sudah selesai kuliah, mungkin itu hal-hal yang mungkin bisa kembali ke situ, atau mungkin adik-adik bisa bekerja di tempat lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana adik-adik berpikir sekarang ini menciptakan peluang-peluang pekerjaan yang memang sangat optimal untuk memberdayakan masyarakat. Mungkin tidak sekarang, tapi next, mungkin pada saat era yang lebih baik lagi. Setelah mungkin pasca pandemi ini mungkin ada kondisi yang lebih baik lagi, sehingga pariwisata ini bisa berkembang dengan optimal. Jadi seperti itu. Tadi ada planning, organizing, actuating, mengaktualisasikan, melaksanakan berbagai rencana-rencana tersebut, melaksanakan program kegiatan berdasarkan dari rencana itu untuk dilakukan dengan sebaik mungkin, agar jangan sampai aktualisasi ini juga berbenturan dengan aspek-aspek utama, yaitu konservasi lingkungan dan budaya masyarakat. Itu jangan sampai, karena kalau sudah berbenturan aspek itu, tentunya akan aktivitas itu tidak akan pernah berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Kemudian untuk proses berikutnya, planning, organizing, actuating, itu adalah controlling. Nanti controlling, evaluating, dan feedback nantinya seperti itu. Nanti itu proses-proses yang nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin tugasnya adik-adik sekarang ini adalah, yang pertama tugasnya adalah mengidentifikasi, merencanakan awal potensi yang ada di sekitar
adik-adik semua. Di situ punya potensi apa di sekitar rumahnya, gak usah jauh-jauh lah, gak usah terlalu jauh, karena memang adik-adik nanti kembali lagi ke desanya masing-masing. Di situ mengidentifikasi, mencatat apa saja di situ yang ada di situ. Misalnya potensi wisata apa di situ, ada sungai, di situ ada sungai bisa digunakan untuk apa, di situ mungkin ada danau, di situ mungkin ada oase, di situ mungkin ada pantai, itu bisa, atau mungkin di situ ada sumber mata air yang memang berbasis air, itu bisa digunakan, bisa bermanfaat untuk pengembangan pariwisata. Itu yang harus dilakukan mulai dari sekarang. Jadi tugasnya adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan potensi itu sendiri dengan potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya sungai yang saya contohkan tadi, ada sungai, namanya apa sungainya, kemudian panjangnya misalnya 1 kilo, terbagi ke dalam beberapa zonasi, misalnya dari A ke B itu berapa meter, misalnya 200 meter, dari B ke C 300 meter, dan berikutnya dari A ke B itu dideskripsikan, itu ada potensi apa. Di situ juga dijelaskan apa saja yang bisa kita jual di situ. Lah, demikian juga di pantai, misalnya di pantai, panjang pantainya misalnya ada 1 kilo, di situ juga ada beberapa spot-spot yang bisa kita pergunakan untuk sebagai potensi pengembangan di situ. Ini bisa dalam artian daya tarik wisata yang sudah ada, atau mungkin masih potensial. Memang kalau bisa yang potensial, karena memang adik-adik cara pandang adik-adik sangat berbeda nantinya dengan orang-orang yang bukan orang-orang pariwisata. Cara pandang adik-adik adalah bagaimana melihat sesuatu itu yang dari 0 menjadi 100.000 rupiah. Itu cara pandang adik-adik. Menjadi seorang pesulap yang menyulap sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya, atau mungkin tidak dipandang sebelah mata, menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi. Itu tugasnya adik-adik. Tugasnya adik-adik adalah mengidentifikasi, mencatat dalam satu lembar saja. Dicatat saja dalam satu lembaran saja, kemudian dituliskan di situ nama potensinya apa, berpeluang untuk apa, kemudian di situ ada apa saja, dan itu deskripsikan, ditulis. Jadi seperti itu tugasnya adik-adik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Semoga hari ini menyenangkan buat adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.